Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa lagi sahabat sekalian bersama dengan saya M. Juharudin, dan di sebelah kiri saya ada Abah Eko Wardoyo. Selamat sore ya, walaupun ini siang menjelang sore ya Pak, tapi kita pakai selamat sore saja. Nah, biar teduh. Kalau siang itu kan panas. Ya, ini glowingnya glowing hitam, bukan glowing putih. Ya, glowing keringat, bukan glowing make up. Ya sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang jalan lain menjadi kekasih Allah. Ya, jalan lain menjadi kekasih Allah. Lanjutan dari video yang kemarin. Berapa menit, Bah? Maksimal 30 menit ya? 30 menit aja. Supaya tidak terlalu lama. Iya, tidak terlalu lama. Karena orang-orang tuh kadang kalau di depan YouTube terlalu lama kan juga bosen juga ya, Bah ya. Nah, gitu. Kita ngajinya santai tapi sedikit gitu aja. Insya Allah istiqomah sesuai dengan namanya, MGM bersemangat. Jadi bersemangat itu biar waktu kita loyo atau semangat kita sedang down, ketika kita menyebutkan nama manajemen MGM bersemangat kan kembali bersemangat gitu loh, Pak. Maksud saya, Pak. Ceritanya ganti lagi apa melanjutkan? Melanjutkan. Melanjutkan, Pak. Melanjutkan, Pak. Ini kan channelnya sama, cuma namanya aja yang diganti. Tidak apa-apa. Yang namanya dalam proses perjalanan kan memang butuh evaluasi dan selalu evaluasi. Itu, monggo Abah bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada yang saya hormati Bapak Muhammad Juharudin. Bapak Nah, apa mau Mas apa Kang? Mas Bro. Ya. Bapak Juharudin lah, ya Bapak ya, sebagai karena sudah bapak-bapak saya, iya. Sudah punya anak kan berarti sudah pantas dipanggil Bapak. Kemudian juga teman-teman semua para netizen yang sedang melihat channel YouTube MGM Bersemangat. Kemudian juga tidak ketinggalan jamaah pengajian Majelis Zikir dan Sholawat Al-Mubarak, Majelis Ratibul Kubro, dan juga Musola Assalam di Pamrian ya. Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah baiknya terus kita senantiasa mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa memiliki, masih diberikan umur, yang kedua bisa melakukan kegiatan seperti ini, dakwah yang insyaallah positif. Amin ya Allah. Sehingga yang seperti ini tidak kita lupakan untuk senantiasa mensyukurinya. Betul, Pak. Karena kalau kita sebetulnya ini, kalau kita mau berpikir yang sebenarnya, sebetulnya sesyukur apapun manusia tidak akan bisa pernah mensyukuri, tidak akan pernah bisa mensyukuri daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesyukur apapun, sebesar apapun rasa terima kasih kita belum bisa ya, belum bisa. Nah, sekarang kita diberi nikmat, kemudian kita mensyukurinya lagi. Allah sudah mengatakan siapa yang mensyukurinya akan ditambah. Kita belum bersyukur aja dikasih terus ya. Iya, apalagi disyukur. Bersyukur ditambah terus ya, Pak ya. Tidak akan bisa. Iya, Masya Allah. Sehingga salah satu akhlak yang wajib manusia itu salah satunya ya. Terus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kuwi wajib kuwi. Betul. Karena apa? Awake dhewe pak mensyukuri ora bakal iso. Apalagi enggak bersyukur iku malah payah kuwi. Iya, kan gitu. Enggak pas jadi makhluk enggak pas kalau enggak mau bersyukur itu. Iya, betul. Nah, gitu. Batu-batuan, dedaunan, ya kan. Udara saja bersyukur dengan keberadaannya ya, Pak. Iya, apalagi kita manusia ya. Dia mau lanjut, Pak. Kemudian
Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita semuanya berdoa mudah-mudahan bisa menjadi umat beliau. Amin. Yang mengikuti, yang lurus dan juga mencintai sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Amin. Teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai, dan insya Allah yang semuanya punya keinginan untuk mendekat dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan judulnya ini, ketika kita sudah punya keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah 1 poin lebih dibanding yang lain. Sudah 1 poin. Oh iya. Berarti keinginan kerentek itu sudah 1 poin. Iya. 1 nilai ya, iya. Poin. Niatnya manusia itu seringkali lebih baik daripada amalnya. Seringkali lah kita sudah punya niat, terus langsung dilaksanakan kan gitu. Langsung dilaksanakan, niat baik dilaksanakan. Insya Allah mudah-mudahan rahmat Allah semakin dekat kepada kita semuanya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang jalan lain untuk menjadi kekasih Allah. Karena kebanyakan kan sementara ini kita yang ada di dalam pikiran kita untuk mendekat kepada Allah ya dengan memperbanyak sholat 1000 rakaat, dengan memperbanyak zikir, kadang-kadang sampai jam-jaman kan gitu. Kemudian dengan memperbanyak puasa. Ya itu jelas betul. Hanya sedikit sekali orang yang bisa menapaki jalan itu. Kan gitu, saking sulitnya. Sehingga berat ya, Pak? Iya, berat. Meskipun ada, saya sendiri ada itu, saya tahu orangnya, tapi tidak saya sebut. Ada orang yang berpuasa, dijazahi sama gurunya, ya mungkin gurunya ya sudah paham betul ya. Dijazahi puasa untuk melakukan melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah dalail 8 tahun. Masya Allah. 8 tahun melaksanakan puasa, dilalah sebelum 8 tahun gurunya meninggal. Terus lah yang mau membatalkan siapa? Akhirnya dia dengan kecintaannya kepada guru diteruskan sampai saat ini. Oh, sudah lebih dari 8 tahun. Masya Allah. Mungkin alam saya tidak tahu ya. Mungkin sampai beliau yakin betul atau didatangi gurunya kemudian membatalkan atau lewat orang lain ya saya tidak tahu. Yang jelas ada juga yang seperti ini kan gitu. Saking tawaduknya kepada gurunya. Perintah gurunya sudah kadung perintah, terus sudah ada kalimat membatalkan, terus saja jalan. Karena guru itu kan keramat ya Pak. Iya. Selain orang tua atau ibu itu kan ada di kedudukan berikutnya guru ya. Betul. Bahkan sama ya Pak. Sama betul. Iya. Sama. Kalau orang tua itu kan namanya kalau orang tua kan orang tua jasad ya. Tapi kalau guru itu orang tua ruh. Sama, posisinya sama. Orang tua biologis ya. Biologis itu orang tua biasa. Orang tua kita itu orang tua biologis. Lah kalau guru orang tua rohani. Dua-duanya sama, harus kita hormati, harus kita angkat tinggi derajatnya dan harus kita muliakan. Itulah. Nah, jadi ada yang juga melakukan sholat, puasa, zakat dan tadi sholat malam dan sebagainya. Itu jelas bisa dan jelas afdol utama. Hanya bagi kita yang tidak bisa mencapai derajat seindah ini, sehebat itu, mari kita cari jalan lain lagi yang bisa mendekatkan diri kepada kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting keinginan kita ingin menjadi kekasih Allah itu. Nah, kekasih Allah yang sangat umum, yang paling umum di bawah ya. Itu kan orang-orang yang bertakwa semuanya itu insya Allah sudah menjadi, minimal menjadi orang yang itulah. Kan gitu. Nah, kemarin jalan lainnya, jalan pintas yang kita ambil kan kaul dari Imam Junaid al-Baghdadi. Karena Imam Junaid al-Baghdadi itu selain juga imam yang secara konsensus, secara kesepakatan bersama, kesepakatan umum para ahli tasawuf, beliau adalah orang yang bisa diambil kaulnya, diteladani, orang yang bisa diteladani, yang iya. Dan beliau juga di dalam ilmu tasawuf dan ilmu kewalian kan mencapai gelarnya Sayyidut Thaifah ya.
panglimanya para pesalik, panglimanya para orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salikin, para salikin. Lah, kemarin sudah 2 jalan lain untuk menuju Allah. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, seseorang bisa diangkat derajatnya menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan tidak melakukan amal yang banyak, amal yang mungkin dikatakan yang banyak, ibadah makhluknya yang banyak dan sebagainya, kemungkinan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka mempunyai 4 kriteria ini. Dan 4 kriteria ini sebetulnya semuanya juga sudah ada di dalam hadis-hadisnya Rasulullah. Hanya ini kan dijelentrehkan oleh Imam Junaid. Kan gitu, dijelentrehkan oleh Imam Junaid. Diurai untuk mempermudah kita sesuai zamannya. Imam Junaid kan berbicara di zamannya kepada santri-santrinya kan gitu. Jadi kita teruskan dengan pemikiran sesuai zaman di era sekarang. Jadi tidak semata-mata tekstual. Iya, betul. Nah, Imam Junaid itu kemarin mengatakan ada 4 jalan itu, ada 4 karakter itu yang harus ada di dalam diri manusia supaya kita bisa menjadi kekasih Allah dari jalan lain. Betul. Dari pintu yang kemarin kalau tidak salah baru 2 ya. Iya, baru 2. Yaitu yang pertama kemurahan hati, kerendahan hati. Yang kemurahan hati itu diwakili dengan orangnya nyahnyo, atine lembut, ora tegelan. Nyahnyo yang positif ya, Pak. Iya. Nyahnyo. Bukan nyahnyo. Orangnya itu intinya apa ya? Gampang tepo seliro. Tepo selironya tinggi kemarin itu ya, tepo seliro. Anda pasor, tepo seliro. Kesalehan sosialnya, kepekaan sosialnya tinggi kepada orang lain. Kemudian yang kedua kelihatannya kedermawanan. Satu, ketika Anda punya itu kemurahan hati terhadap orang, hatinya lembut, gampang terenyuh, gampang iba kepada orang lain, tidak mudah untuk menyakiti hati orang lain. Jadi sehingga dengan demikian kan menghati-hati ya, semuanya ya, tangan kita, kaki kita, mata kita, ucapan kita, bahkan telinga kita juga karena rasa lembut hati itu jadi hati-hati. Iya, semuanya waspada akhirnya tuh. Nah, ya itu. Kemudian nyambung. Nah, itu. Kemudian yang kedua dermawan. Dermawan juga di mana-mana sudah di dalam hadis juga banyak dijelaskan bahwa orang yang dermawan itu salah satunya pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dibahas. Kemudian yang ketiga ini kita masuk masih ada 2 ini. Yang pertama setelah kedermawanan kemudian akhlak mulia. Yang ketiga mempunyai akhlak mulia. Akhlak mulia kita juga sudah pernah bahas dulu. Bahwa generasi salaf itu mengutamakan akhlak daripada ilmu dan amal, bahkan mengutamakan akhlak. Dan memang keluar biasaan akhlak derajatnya itu memang sudah betul-betul diakui. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi ini hanya memperkuat saja. Karena di dalam Quran jelas bola-balik sudah ada tuh. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, itu kan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul mengakui akhlak Rasulullah luhur. Lah Rasulullah juga mengatakan inama puistu liutamima makarimal akhlak. Saya ini misinya, tugasnya memperbaiki akhlak manusia, noto akhlaknya menungso. Nah, secara hadis kan sudah ada. Iya, sebetulnya misi utamanya itu. Betulnya hanya kan untuk menuju ke misi utamanya ada jalan-jalan yang harus diikuti supaya kita mudah mencapai itu kan gitu. Karena saya pernah dengar salah satu, saya tidak sebut nama ya, dari sahabat itu. Kalau ilmu itu ada penyakitnya ya. Tapi kalau akhlak kan sesuatu yang nyaris sempurna ketika itu diterapkan. Karena dari akhlak itu semua yang ada di depan, belakang, kanan, kiri itu akan baik semua itu. Gitu. Tapi kalau ilmu kan kadang masih ada
rasa ujubnya, rasa sombongnya. Makanya ketika ilmu itu dihiasi dengan akhlak, maka akan jadi satu kesatuan yang sempurna. Gitu kira nenek seperti itu kira-kira gimana? Yo, bener ya? Bisa dibetulkan juga. Karena memang ya itu. Memang kalau di ilmu memang jelas penyakitnya banyak. Tetapi kita kalau sudah mempunyai akhlak yang bagus, angel dihinggapi penyakit. Iya, betul, karena memang akhlak yang bagus. Makanya salah satu penyebab terbanyak orang masuk ke dalam surga kan kata Rasulullah juga kan akhlak mulia itu. Jadi ketika Rasulullah ditanya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dan itu tertera di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ada seorang bertanya, an aktsiri ma yudkhilun nas fil jannah faqala. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang terbanyak memasukkan manusia ke surga itu apa? Nah, Rasulullah kan menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ini salah satu penyebab pendorong terbanyak orang-orang bisa masuk surga. Dan itu bersanding dengan ketakwaan. Iya, bersanding dengan ketakwaan. Sehingga salah satu di antara ahli thariqah besar dan bahkan terbesar termasuknya di antara jajaran 5 terbesar thariqah di Indonesia kan salah satunya kan thariqah Qadiriyah. Itu kan di antara suluknya yang ketiga kan adalah mempunyai adab yang baik. Jadi sudah adab, yang penting adab di situ. Mempunyai adab atau akhlak yang baik. Itu suluknya mereka. Budi pekerti luhur ya istilahnya kalau. Ditoto akhlaknya. Karena Rasulullah kan juga nate ngendika to kuwi. Ada orang yang bisa mencapai derajatnya orang-orang yang siang harinya puasa, malam harinya sholat sunat, dengan hanya derajatnya itu hanya bisa dicapai atau bisa diungguli hanya dengan orang yang mempunyai akhlak mulia itu. Makanya akhlak mulia ini pokoknya jos-josnya di dalam ajaran agama itu sangat diutamakan, sangat diunggulkan, sangat dianjurkan oleh siapapun dengan latar belakang, kepada siapapun dengan latar belakang apapun. Iya, tidak memandang latar belakang ras suku ataupun sosial, keberadaan sosial. Jangan berakhlak atau sopan santun ketika Anda sedang punya maksud. Biasanya kan caleg-caleg itu loh kan. Berakhlak gini-gini ya sama rakyat ya kan. Merakyat busukan, tapi ada maksudnya. Bukan seperti itu ya, Bang? Bukan yang sudah menjadi satu dalam diri kita, yang sudah menjadi karakter. Aku orang nyindir loh, realita di masyarakat. Yang sudah menjadi karakter. Hanya untuk menjadikan itu karakter kan perlu latihan yang lama, Pak. Iya. Perlu latihan dan perlu kesadaran penuh bahwa saya memang betul-betul ingin mengikuti ajaran akhlak mulia yang pernah diajarkan oleh Rasulullah dan gitu. Ya memang harus dilatih. Tidak bisa seperti membalik telapak tangan, tidak bisa. Mak betundung. Tidak bisa. Ya ono parek tuh. Tidak bisa. Lah itu, Anda berakhlak mulia itu sangat derajatnya ya. Apalagi kok ada orang yang satu amal ibadahnya mahdohnya bagus, terus akhlaknya luar biasa. Derajatnya tinggi sekali. Betul. Tinggi sekali. Karena derajat itu kan takwa, kaitannya dengan takwa itu ditambah dengan akhlak. Masya Allah. Ibadah mahdoh itu punya derajat sendiri, akhlak punya derajat sendiri. Lah orang kalau bisa mengumpulkan dua itu dalam satu, langsung melejit. Gitu. Nah kalau Anda tidak begitu kuat di dalam masalah ibadah fisik, ibadah mahdoh, akhlaknya ini dikuatkan. Akhlak, syukur-syukur 4 karakter ini jadi satu di dalam diri kita. Amin ya Allah. Nanti insya Allah ketika kita melihat contoh yang belum lama ada di dalam masyarakat kita, Mbah Wali Gus Dur itu pengejawantahan 4 sikap yang dikatakan, 4 karakter yang dibilangkan oleh Imam Junaid itu. Makanya kesalahan sosial beliau itu luar biasa, sangat tinggi.
Meskipun kita lihat secara kasat mata ya, secara kasat mata ibadah madhohnya kan tidak nampak ya. Tidak nampak. Tapi kan kita tidak tahu di balik. Iya. Kalau masalah yang di belakang ini masalah lain. Yang bisa mengurai ini hanya orang-orang yang sudah masuk thariqat. Iya, betul. Ya kalau saya secara pribadi memang aku yakin bahwa Mbah Gus Dur itu adalah waliullah. Iya, luar biasa. Bahkan saya pernah dengar itu termasuk jenis wali yang sangat langka. Iya, betul. Yang itu hanya akan ada sekian puluh atau ratus tahun sekali. Bener enggak, Bang? Iya, betul. Saya pernah dengar itu. Betul. Kalau masalah derajatnya saya tidak tahu persis, tapi kalau kewalian beliau saya yakin 100%. 100%. Gitu. Masalahnya apa? Bukan hanya dari omong-omongan. Iya, betul. Saya pernah tahu kan gitu. Oh, pernah tahu. Ceritanya bagi saya waktu 10 menit, Bang. Oh, sih, jadi kan kadang-kadang orang itu untuk meyakini sesuatu perlu bisa diyakinkan oleh orang lain, bisa diyakinkan lewat dia merasakan atau petunjuk, bisa diyakinkan lewat mimpi. Oh gitu. Dan saya merasakan itu semua, merasakan dua yang terakhir. Oh gitu. Lewat petunjuk dan juga lewat mimpi. Jadi kalau terlalu panjang berarti nanti di sisi berikutnya. Kalau pendek sekarang, iya. Apa berikutnya? Pendek. Ya. Bisa pendek, bisa panjang. Yang jelas yang ketiga ini akhlak mulia ya. Akhlak mulia yang harus kita jadikan karakter di dalam diri kita untuk bisa menjadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala selevel dengan para kekasih Allah meskipun kekuatan kita belum sampai. Ini berarti akhlak mulia itu yang ketiga. Ya. Nah, yang ketiga. Ya. Yang keempat, Bang. Yang keempat. Ini aku ngikuti petunjuk jenengan loh. Hari ini nek gerak ditunjuk jenengan lo ngalir aja. Iya. 21 menit. Kemudian yang keempat, karakter yang ditunjukkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi supaya kita semuanya bisa mencapai derajat kedekatan dengan Allah, para selevel dengan para kekasih Allah meskipun tidak di atas kertas kita diangkat sebagai wali ya. Itu yang keempat adalah mempunyai kerendahan hati yang sangat tinggi, tawadu. Kalau tadi berarti kalau yang pertama itu tadi apa? Kemurahan hati ya, murah hati sosialnya. Yang keempat berarti tawadu. Tawadu nih orang sekarang ini ya rendah hati ya, rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati kalau rendah diri tidak ada harga dirinya. Iya kalau rendah diri, wah tidak beranian kemana-mana. Artinya rendah hati itu berarti tidak suka meninggikan dirinya. Bisa jadi dia itu memang sebetulnya tinggi sekali. Sebetulnya tinggi sekali, tetapi dia tidak ingin meninggikan dan tidak ingin kelihatan tinggi. Apalagi ditinggikan. Itu rendah hati. Nah orang yang rendah hati ini juga sebetulnya Allah Subhanahu wa taala kita santailah. Ketika orang yang rendah hati seperti itu diam saja, itu nanti Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mengangkat orang seperti itu. Nah, jadi memang Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang boleh besar di dunia ini. Karena salah satu di antara sifatnya Allah kan itu al-mutakabbir. Dan tidak ada yang boleh merasa besar betul. Tidak ada orang yang boleh merasa besar selain Allah. Karena selain Allah itu semuanya makhluk. Iya, makhluk. Semuanya diciptakan dan akan berakhir. Betul. Nah, sedangkan salah satu akhlak utama makhluk atau yang diciptakan kan diantaranya itu merasa bahwa dirinya itu serba kurang, serba kotor, serba ino, serba orang duwe apa-apa, serba kesalahan kan gitu. Maka dia mewujudkan itu memunculkan itu di dalam dirinya bukan karena keahliannya kadang-kadang mungkin karena dia belajar sudah tinggi, tetapi akhlak dasar sebagai makhluknya itu yang dia munculkan dalam dirinya. Jadi unggah-ungguhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala tetap di bawah. Saya tidak boleh lebih tinggi, saya tidak boleh merasa tinggi, saya tidak boleh sifat-sifatnya Allah tidak boleh diambil begitu. Dalam pemeneh merasa paling sugih, paling pinter, tak liyane ning gone isor kagak tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu 4 sifat itu ya. 4 sifat itu yang
difatwakan atau dijelendrehkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi untuk memudahkan kita supaya kita bisa menjadi para orang-orang yang berada di dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap, Bah. Ada tambahan lagi enggak, Bah? Ini masih ada waktu 5 menit. Masih ada waktu 5 menit menuju ke poin maksimal. Ya, poin maksimal. Tapi yang jelas saya bola balik saya pesan, meskipun itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang umum tanpa guru, ya. Tetap saya menyarankan supaya ketika kita ingin menapaki jalan yang seperti ini, jalan salik ya. Kita cari guru. Cari guru. Biar ada yang nuntun. Iya, biar ada yang nuntun, biar lebih aman. Berguru itu tidak sulit. Hanya mencari guru yang betul itu yang mungkin sulit. Mencari permata itu yang sulit. Guru sejati istilahnya. Mencari guru sejati itu yang sulit, tapi perlu diusahakan tetap. Dan saya tetap menyarankan supaya Anda semuanya yang mengikuti channel ini, baik yang ngaji di rumah ataupun yang di cukup online di YouTube, kalau bisa ikatkanlah diri kita dengan seorang guru, guru mursyid, ikatkanlah, itulah. Itu saja cukup. Siap. Itu sahabat sekalian, Masya Allah tadi sudah disampaikan sama Baik Wardoyo. Jadi ada 4 hal ya. Yang pertama ada kemurahan hati, kepekaan sosial ya. Kemudian dermawan. Dermawan itu kalau bahasa Jawanya tuh suka memberi. Bahasa Indonesia suka memberi. Ya. Ringan, tangan di atas, ringan untuk meletakkan tangan di atas. Kemudian ada akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, berbudi pekerti luhur dengan mengutamakan adab ketika kita bergaul, bersosial dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat ada tawadhu ya, Pak ya. Tawadhu atau rendah diri. Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati beda dengan nyah-nyoh. Gitu, Bah. Ada tambahan cukup? Selawatnya apa? Ya, selawatnya apa ya? Apa, Bah? Monggo, Bah. Selawat Badar. Selawat Badar. Kayak perang Badar. Iya. Selawat apa ya? Tibil Qulub lagi lah, kembali lagi yuk. Ya, biar ini kan sudah insya Allah mulai menjelang akhir corona, biar coronanya hilang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup teman-teman ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Dan agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.